Oke, saya langsung lanjut ke Pak Beni. Pak Beni, tadi Bang Martin kan sempat mempertanyakan ya, begini Pak Beni, kalau kita melihat konstruksi kasus ini, kalau misalnya penyidik ini mau mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual, yang memungkinkan untuk kemudian dimintai keterangannya kan 3 orang ya, Brigadir Yosua, Baradae, dan juga istri dari Verdi Sambo. Tapi kita tahu bahwa Brigadir Yosua sudah tiada, sudah tewas, sementara hanya 2 orang ini saja yang akan memungkinkan untuk dimintai keterangannya. Bagaimana kemudian menjaga independensi dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual ini, Pak Beni? Yang pertama tentunya kasus ini sudah sangat terbuka ya. Publik mengawasi terus, tidak hanya ketika di proses penyidikan, tetapi ketika Komnas HAM merilis temuan-temuan hasil pemeriksaan itu secara transparan disampaikan ke publik. Nah, di samping itu, sekali lagi, kuncinya kalau menurut saya adalah secara saintifik. Apakah betul ditemukan sidik jari? Apakah betul ditemukan DNA? Ini penting sekali, karena itu tidak terbantahkan. Saksi boleh diatur, tetapi kalau sudah saintifik tidak terbantahkan. Oleh sebab itu, marilah kita tunggu nanti hasil dari olah TKP, apakah ditemukan DNA, sidik jari, di lokasi yang diduga menjadi tempat dilakukannya tindak pidana itu. Pak Beni, kalaupun seperti yang disampaikan oleh ditudingkan, diduga dari awal begitu Baradae ini melecehkan. Nah, persoalannya adalah, mohon maaf, Brigadir J ya. Persoalannya adalah Brigadir J ini kan sudah almarhum begitu. Nah, endingnya akan seperti apa kalau misalnya yang dilaporkan ini sudah meninggal dunia? Ya, dalam penanganan suatu peristiwa pidana, ketika yang diduga melakukan itu sudah meninggal dunia, maka endingnya tentunya SP3 kasus itu. Karena sudah meninggal dunia, jadi demi hukum dihentikan. Proses tetap harus dijalankan begitu, Pak Beni? Betul, jadi itu tetap harus dijalankan karena juga sekali lagi semua laporan yang masuk itu harus ditangani secara maksimal, kemudian kesimpulan dari hasil penyidikan itu nanti akan disampaikan. Nah ini menarik Pak Beni, artinya kasus ini bisa SP3 kalau misalnya sekali lagi kita tidak pernah tahu ya korban siapa, kemudian pelaku siapa karena masih dalam proses penyelidikan. Nah saya mau ke Pak Edwin kalau gitu. Pak Edwin, kriteria seperti apa sih Pak orang-orang yang kemudian ini bisa dilindungi oleh LPSK? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Korban sudah disebutkan beberapa tindak pidana yang menjadi perhatian LPSK. Salah satunya tentang kekerasan seksual. Yang lain ada tentang penyiksaan, penganiayaan berat, narkotika, korupsi, terorisme, dan lainnya. Ya. Satu di soal perkaranya, apakah perkara itu termasuk perkara yang dalam Undang-Undang Perlindungan Korban dinyatakan sebagai tindak pidana tertentu yang harus menjadi perhatian LPSK. Sekalipun terbuka juga untuk tindak pidana lainnya apabila posisi saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya. Kedua, yang tadi sudah sampaikan di awal, bahwa kami juga mendalami tentang sifat penting keterangan. Jadi si pemohon ini dalam proses hukum statusnya apa? Keterangannya seperti apa? Termasuk juga menguji kebenaran dari keterangan tersebut. Jadi itu menjadi bagian dari kami memeriksa sifat penting keterangan. Bahwa saat ini ada 2 LP yang di awalnya 2 LP, yaitu LP pencabulan dan juga LP percobaan pembunuhan. Namun kemudian dari pihak keluarga Joshua kan juga menyampaikan LP tentang pembunuhan berencana, pembunuhan ya. Yang itu juga bergulir, itu menjadi bagian dari pendalaman kami gitu loh. Nah yang lain yang juga ingin saya sampaikan bahwa dalam undang-undang dipersyaratkan tentang adanya ancaman yang dihadapi oleh pihak yang berproses hukum ini di pemohon ini apa? Ada ancaman fisik, ada ancaman non fisik,
ada ancaman yang langsung, tidak langsung, itu seperti apa ancaman yang dimaksudkan oleh pemohon. Yang lain adalah kami juga memeriksa apakah dari peristiwa pidana itu ada tidak dampak bagi kesehatan dan psikis dari si pemohonnya, ya. Karena itu juga untuk kepentingan kami, apabila kami melakukan rehabilitasi medis atau psikologis, itu didasarkan oleh hasil asesmen yang dilakukan oleh ahli, baik medis maupun psikologis tersebut. Yang terakhir kami mendalami latar belakang si pemohon siapa. Kami perlu mengetahui profil si pemohon siapa. Oke. 4 hal itu yang menjadi pertimbangan LPSK untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Oke, nah artinya nanti juga kita akan tanyakan ke Pak Edwin apa yang disampaikan oleh istri dari Verdi Sambo ini masuk dalam kategori mana, atau setidaknya LPSK sudah mendapatkan data-data awal terlebih dahulu atau belum, karena juga kan sampai saat ini LPSK belum bisa berkomunikasi langsung ya dengan istri dari Verdi Sambo. Nah, kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan, sekaligus kami ingin memberikan informasi bahwa sejak kemarin kami juga sudah meminta kesediaan dari kuasa hukum istri Verdi Sambo ya untuk hadir bersama kami di diskusi pagi hari ini, tapi yang bersangkutan belum bersedia untuk bergabung bersama kami pagi hari ini.